Lebih baik kau ceraikan aku saja, Mas, daripada kau jadikan istrimu sendiri seperti babu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mbak, pinjam 300.000. Butuh banget buat baju kondangan. Celetuk Mbak Nenda, adik iparku, tanpa basa-basi. Jujur rasanya jelek banget denger dia ngomong seperti itu. Keningku langsung berkerut. Aku masih ingat betul, baru 2 malam lalu dia juga pinjam 200.000 dan belum dikembalikan sama sekali. Kayaknya baru 2 malam lalu kamu pinjam uang deh. Tolakku sehalus mungkin. Maksud kamu apa sih ngomong seperti itu? Terserah aku dong mau minjem kapan saja. Uang yang aku pinjam itu kan bukan uangmu, tapi uangnya kakakku. Kamu itu cuma orang asing yang kebetulan aja hidup enak dinafkahi sama kakakku. Dasar medit, pelit, kikir lagi. Suara adik iparku langsung melengking, menusuk ke telingaku. Sekejap dadaku memanas mendengar kata-kata terakhirnya. Aku orang asing? Aku istrinya Mas Ardi, dan wajar dong kalau aku yang mengelola keuangan suamiku. Lagi pula, uang itu sudah diatur untuk keperluan yang jelas, bukan untuk foya-foya. Jelasku berusaha tetap tenang, meskipun emosiku mulai memuncak. Oh ya, kalau begitu, kenapa nggak pinjemin aku uang, Mbak? Langsung saja. Gak perlu kan kamu ngomong ini itu? Kamu itu cuma di rumah, enak-enakan gak ngapa-ngapain. Cuma beres-beres rumah dan merawat rumah. Kakakku banting tulang kerja demi keluarganya. Jadi kalau aku pinjam uang dari kakakku, sebagai adiknya wajar dong kalau aku dapat pinjaman. Protes Nenda panjang lebar. Tapi 2 hari lalu kamu baru saja pinjam. Dan itu juga belum dikembalikan. Terus, keterlaluan kamu Mbak Siva. Kenapa harus mengungkit uang receh itu? Itu kan uang kakakku, bukan uang kamu. Bentaknya kepadaku. Apa yang dia katakan memang benar. Selama hampir 2 tahun menikah, aku memang di rumah, menjadi ibu rumah tangga penuh. Itu permintaan Mas Ardi. Dulu aku punya pekerjaan di konveksi besar dengan gaji yang lumayan karena aku memang bisa menjahit. Ya sudah kalau begitu, aku akan bicara dulu sama Mas Ardi. Aku akan meminta izin untuk... Belum selesai aku bicara, Nenda sudah menyambar. Ngapain harus pakai izin segala sih? Kamu itu kikir banget jadi orang. Aku tahu, uang yang dikasih kakakku ke kamu itu banyak, Siva. Kenapa cuma pinjam beberapa ratus ribu saja kamu sudah takut? Dasar kikir dan pelit. Teriak wanita yang seumuran denganku itu. Ya, Nenda dan aku memang seumuran. Makanya dia sering sekali malas menganggapku sebagai iparnya. Dia bahkan tidak sudi memanggilku Mbak atau kakak. Padahal aku istri kakaknya. Kami juga sekelas di SMA. Jadi Nenda merasa kami setara. Dia sama sekali tidak menghargaiku sebagai kakak iparnya. Bukannya pelit, tapi aku benar-benar harus izin dulu sama Mas Ardi dan berdiskusi. Soalnya bulan ini Mas Ardi baru beli PS baru. Jadi belum sempat aku menjelaskan alasan tentang keuangan bulan ini. Nenda bangkit dari duduknya dengan tatapan sengit ke arahku. Kamu memang tidak tahu diri, Siva. Sudah bersyukur kamu dinikahi sama kakakku yang banyak duit, tapi malah jadi kikir dan tidak tahu malu. Kamu itu istri durhaka yang medit dan pelit, yang cuma bisa mikirin diri sendiri saja. Asal kamu tahu ya,
Kamu itu cuma orang asing yang enggak ada hubungan apa-apa sama Mas Ardi. Kalau kalian sampai bercerai, kamu itu cuma mantan yang enggak ada apa-apanya dibandingkan aku sebagai adiknya Mas Ardi. Nenda terus mencecarku dengan kata-kata yang membuatku terdiam. Kehabisan kata-kata. Mas Ardi itu salah pilih istri. Kamu benar-benar istri yang tidak tahu diri dan pembawa sial karena tidak bisa membahagiakan keluarga suaminya. Hardiknya lagi, sambil berjalan menuju pintu, meninggalkanku yang masih bingung harus membalas ucapan Nenda dengan kalimat seperti apa lagi. Wanita itu berjalan menuju pintu, dan sebelum pintu tertutup, membanting pintu dengan kasar, membuat aku mengerjap dan merasa bingung dengan sikap Nenda itu. Berulang kali aku menghela nafas panjang. Memang benar Mas Ardi menitipkan uang nafkah kepadaku yang cukup besar dari gajinya. Namun terkadang pria itu juga meminta kembali uangnya untuk membeli keinginannya, semisal PS atau uang nongkrong untuk mentraktir temannya yang berulang tahun. Terkadang aku merasa hanya dititipi uang saja, bukan dinafkahi. Sore harinya, selesai mandi dan menuntaskan beberapa pekerjaan, aku duduk sambil meraih remote TV dan membuka saluran layar TV. Baru beberapa menit pintu terbuka dengan sendirinya dan terbuka lebar. Aku kaget dengan kedatangan Mas Ardi yang secara tiba-tiba, bahkan tidak mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Mas kok nggak ngucapin salam? Tanyaku heran, menoleh ke arah pria itu. Namun aku menangkap sebuah kemarahan saat ini, saat dada pria itu naik turun. Siva, kamu ngomong apa sama adikku? Sampai-sampai adikku menangis. Tanya Mas Ardi dengan wajah merah padam. Sorot matanya penuh dengan emosi yang meluap-luap. Aku tidak mengerti apa yang diadukan oleh Nenda kepada suamiku, hingga Mas Ardi terlihat sangat murka. Aku menelan ludah, padahal aku tidak bicara apa-apa. Bahkan aku rela bersikap mengalah, demi agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Namun, ya Allah, bolehkah aku menyerah dengan pernikahan ini? Aku lelah menjadi istrinya Mas Ardi, tidak dihargai. Wajarlah jika bercerai dengan alasan tidak dihargai. Aku nggak ngomong apa-apa, Mas. Bahkan adik kamu yang menghina aku, dan aku hanya bisa diam saja karena aku takut menyakiti perasaan adikmu. Sangkalku apa adanya, meski tidak yakin bahwa Mas Ardi akan percaya begitu saja kepada ucapanku. Terus kenapa dia marah di balik telepon? Katanya kamu tidak ngasih uang untuk keperluan dia dan kebutuhan dia. Apa itu benar? Mas Ardi masih meninggikan okta suaranya. Aku nggak tahu kenapa Nenda menangis dan mengadu apa sama kamu, Mas. Sampai-sampai... Adikku bukan mengadu. Sejak kecil dia sudah tidak punya ayah karena ayahku telah meninggal dunia. Aku adalah tulang punggung untuk Nenda dan ibuku. Jadi wajar jika dia berbicara apapun kepadaku. Mas Ardi memotong ucapanku. Ucapan klasik yang selalu dia lantunkan ketika mengatakan bahwa aku harus mengalah kepada Nenda sebagai anak yatim, sekaligus anak bungsu yang sangat dimanja. Oke, anggap saja barusan aku salah bicara. Namun saat Nenda tadi datang ke sini, aku nggak bicara apapun ataupun mencecar dia dengan ucapan yang menyakitkan. Justru malah sebaliknya, Mas. Adikmu yang mengatai aku medit dan pelit. Bahkan kikir. Jika dalam pihak ini yang bisa mengadu dan menangis, seharusnya itu aku, Mas. Bukan adikmu. Tapi kamu selalu saja membela adikmu itu. Bahkan, Nenda adalah adik satu-satunya kesayanganku. Selain itu juga Nenda tidak memiliki siapapun selain aku dan ibu. Harus berapa kali aku katakan sama kamu, supaya bisa mengalah kepada adikku. Lagi-lagi Mas Ardi membela adiknya. Oke, anggap saja kalian benar dan aku yang salah. Namun mengenai Nenda,
Aku hanya bilang bahwa aku tidak bisa meminjamkannya karena banyak kebutuhan. Lagi pula 2 hari yang lalu juga Nenda sudah pinjam uang sama kamu kan, Mas? Dia belum mengembalikan uang tersebut. Tuturku apa adanya. Gila kamu ya? Uangku yang dipinjam oleh adikku itu tidak akan pernah menjadi hutang. Karena selama ini aku yang selalu mengasih uang jajan untuk mereka dan juga untuk keponakanku. Kok kamu bisa mikir agar adikku membayar hutang kepadaku? Kamu pikir aku ini bekerja untuk siapa? Ya untuk keluargaku lah. Untuk berbakti kepada ibuku dan menjaga adikku. Terus kenapa kamu punya pikiran supaya adikku membayar hutang sama kamu? Ngaco kamu itu. Dada ini terasa memanas dengan kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Mas Ardi mengenai adik dan keluarganya. Tangan ini bahkan mengepal dengan rasa sakit yang menyelekit ke dalam ulu hati. Bisa-bisanya pria itu sangat begitu peduli kepada adiknya. Bahkan uang ratusan ribu yang dipinjam dalam seminggu pun seolah-olah tidak berharga dan bisa dengan mudahnya melepaskan uang tersebut. Sedangkan uang yang aku pinjam darinya, dengan mudah ia menagih hutang kepadaku dan juga mengatakan bahwa meskipun di antara kami adalah suami istri, namun hutang tetaplah hutang. Dan aku pun dengan ringan hati membayar hutangku kepada suamiku itu. Namun terhadap adiknya, sulit dipercaya. Bibir ini tersenyum sinis dan Mas Ardi menatapku dengan lekat. Ngapain kamu tersenyum seperti itu? Aku hanya aneh saja, Mas. Terhadap adikmu, berapapun uang yang dia pinjam kamu tidak akan nagih. Tetapi terhadap aku, sebagai istrimu yang merawat kamu setiap hari selama pernikahan kita, uang 50.000 pun kamu menagihnya. Ungkapku dengan perasaan yang miris. Mas Ardi menyipitkan matanya. Kamu kenapa mikir seperti itu? Seharusnya kamu itu tahu dan sadar. Bagaimanapun juga, Nenda dan aku itu satu darah. Aku dan dia itu dilahirkan dengan rahim yang sama dan ayah yang sama pula. Jelas bagaimanapun juga keadaan kami, dia tetap darahku, keluargaku. Lah sedangkan kamu, apa? Kamu itu cuma orang lain yang aku jadikan sebagai istri. Jika seandainya sesuatu terjadi dalam hubungan kita, kemudian aku dan kamu bercerai, otomatis kita itu hanya mantan dan tidak ada hubungan apapun lagi. Mengerti kamu? Masa gitu aja nggak ngerti sih? Tegurnya panjang lebar, berhasil mematahkan perasaanku. Ini bukan yang pertama kalinya Mas Ardi mengatakan bahwa aku adalah orang lain. Oke, kamu benar dan aku adalah orang lain. Tetapi mengenai uang itu, aku mohon maaf. Aku nggak bisa pinjemin Nenda uang karena aku juga banyak kebutuhan. Bulan ini kamu malah meminta lagi uang, yang katanya kamu harus menjenguk salah satu teman kamu di kantor yang kecelakaan. Jadi... Lagi-lagi ucapanku dipotong oleh Mas Ardi. Kamu itu boros ya? Kok bisa-bisanya uang cepat habis? Istrinya temanku itu hemat banget orangnya. Bahkan dikasih berapapun selalu cukup untuk sebulan lebih. Tapi kenapa kamu itu boros dan gak bisa membelanjakan uang dengan benar? Padahal kamu itu bukan orang kaya raya. Ibu kamu itu janda. Apa dia gak bisa didik kamu? Hidup kamu itu gak mapan-mapan banget. Tapi cukup ya Mas. Kali ini aku yang memotong ucapan pria itu. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Mas Ardi terasa begitu menyayat hati. Kamu sadar gak sih Mas? Apa yang kamu ucapkan itu benar-benar membuat aku sakit hati. Kamu benar-benar menghinaku sepuas hatimu. Jadi jangan pernah menghina ibuku lagi. Tegurku. Dan mata ini terasa memanas. Cairan bening yang berusaha untuk aku tahan, akhirnya jebol juga. Jadi kamu gak terima aku bilang boros? Tanyanya merasa tak bersalah. Ya enggak lah, uang yang kamu berikan itu pas-pasan untuk hidup kita. Kurang malah, aku gak terima dengan tuduhan kamu Mas.
tegurku. Dengar ya Syifa, kalau suami berbicara itu didengar baik-baik dan diterima sebagai nasihat. Kapanpun adikku meminta uang, tolong berikan saja. Uang yang aku berikan sebagai nafkah sama kamu itu cukup besar. Kamu harus berhemat. Lagian kamu juga di rumah cuma ongkang-ongkang dan beresin rumah doang. Aku yang mencari uang. Wajar dong kalau adikku pinjam uang. Pesannya bagaikan tikaman belati yang menghantam jiwaku. Kalau begitu mulai bulan depan, kamu saja yang mengatur keuangan, Mas. Kebetulan aku juga sudah lelah menjadi istrimu, ujarku dengan pelan. Maksud kamu apa? Tanya pria beralis tebal itu dengan sewot. Aku tidak ada maksud apa-apa, tapi rasanya aku menyerah jadi istri kamu, Mas. Aku menyerah dengan pernikahan kita. Kamu tidak bisa menghargai aku, ujarku sambil mengusap air mata yang mengalir pelan di pipiku. Sedangkan pria itu menatap kaget dengan ucapanku barusan. Dih, dasar cengeng, cibir Mas Ardi. Setelah pertengkaran tadi, Mas Ardi kembali pergi dari rumah ini dengan wajah merah padam. Aku yakin saat ini pasti telah membujuk adik kesayangannya itu. Hingga malam tiba, aku tidak melihat Mas Ardi. Akhirnya aku putuskan untuk tidur di kamar. Jam 10 malam aku terbangun. Kemudian aku bergegas pergi untuk ke kamar mandi. Namun merasa penasaran, aku keluar dari dalam kamar dan melihat Mas Ardi yang tertidur di sofa. Ternyata berumah tangga itu sangatlah tidak mudah ketika seorang suami tidak mampu berperan adil. Aku kembali melanjutkan tidurku. Biarlah malam ini kami tidur terpisah untuk mendinginkan perasaan masing-masing. Matahari malu-malu menyapa dunia. Aku membuat sarapan walaupun aku tahu saat ini pasti Mas Ardi masih marah kepadaku. Ini bukan yang pertama kalinya. Beberapa bulan yang lalu, aku juga pernah mengalami hal tersebut. Mas Ardi selalu lebih mementingkan perasaan adiknya ketimbang perasaanku sebagai istrinya. Bukannya menasehati adiknya yang terlalu manja, Mas Ardi bahkan selalu meminta aku yang mengalah kepada adiknya itu, walaupun kami seumuran. Meski sedang marahan, aku tetap menyediakan bekal dan hal lainnya yang dipersiapkan untuk kepergian Mas Ardi ke kantor. Saat menyiapkan bekal, mataku menyipit ketika melihat sebuah chat masuk dari WhatsApp yang bernama Nesya. Adikku, bergegas aku membuka chat tersebut. Dan mataku membulat saat melihat sebuah pesan yang membuat jiwa ini terasa cemas. Mbak, ibu sakit. Kalau bisa dan kalau ada waktu luang, tolong datang ke rumah ibu ya mbak. Kalau bisa sekalian juga bawa uang walaupun sedikit untuk membantu pengobatan ibu mbak. Pesan tersebut aku baca dengan perasaan miris. Rasanya bimbang sekali. Jika seandainya aku harus mengatakan mengenai ibuku yang saat ini sakit, Mas Ardi pasti akan emosi, dan aku tengah marahan. Mbak tenang saja, bawa uang secukupnya saja mbak, ada sisanya aku yang lunasin. Kembali adikku mengirimkan pesan dan aku pun membalas dengan emotikon sedih dan mengucapkan beberapa kalimat maaf karena hanya bisa siang hari aku menjenguk ibu. Oke, nggak apa-apa kok mbak. Adikku membalas kemudian aku bernafas lega, karena yakin adikku pasti akan menghandle segalanya, seperti sedia kala. Suami adikku Nesya memiliki kehidupan yang kaya raya. Tidak heran Nesya memiliki kehidupan yang sangat beruntung. Berbeda denganku yang menikah dengan pria yang sangat perhitungan seperti Mas Ardi. Selain pas-pasan, pria itu juga selalu mengatakan bahwa surganya dan baktinya adalah lebih utama kepada ibu dan adiknya yang yatim itu. Dari arah lain Mas Ardi datang dengan wajah kusut. Sarapan dulu mas, ucapku basa-basi. Hal yang ingin aku sampaikan. Semoga Mas Ardi mengizinkan aku untuk memakai sedikit uangnya untuk biaya pengobatan ibuku. Mas Ardi duduk tanpa berkata dengan wajah yang nampak ditekuk. Aku ikut duduk di sampingnya dan mengunyah sarapan kami. Mas,
Ada yang ingin aku omongin sama kamu, kataku berhati-hati. Apa? Tanyanya ketus, mulai mengunyah sarapannya. Ibuku lagi sakit, Mas. Aku butuh bantuan kamu supaya kamu mengizinkan aku untuk membayar. Belum selesai aku berbicara, Mas Ardi tertawa untuk mengejekku. Terlihat tawa yang dibuat-buat, membuat bibir ini keluh dan aku menggigit bibir bawah untuk menetralkan rasa malu dan kesal dengan sikapnya. Kamu minta bantuan sama aku, padahal kita lagi marahan. Kamu gak mikir dan gak punya rasa malu ya? Tuduh pria itu berhasil membuat aku membuka mulut untuk membalas ucapan pria itu. Dengar ya Syifa, ibu kamu itu ya ibu kamu. Ibu yang telah melahirkan kamu. Yang seharusnya berbakti ya kamulah, bukan aku. Lagian seorang istri itu gak perlu berbakti sama ibunya. Cukup berbakti sama aku saja sebagai suamimu. Kilah Mas Ardi dengan ekspresi mengejek. Kamu benar, Mas. Ibuku ya ibuku. Dia yang mengandung dan melahirkan aku. Maka sudah sewajarnya aku berbakti kepada ibuku. Terus kenapa kamu bilang bahwa aku hanya cukup berbakti sama kamu? Aku membalikkan ucapan pria itu, dan pria yang tengah mengunyah pun memutar kedua bola matanya. Ih, lagakmu itu ya kayak orang berada saja. Kamu harus sadar diri, Syifa. Kamu itu nggak kerja, cuma IRT saja. Bilang sama ibu kamu kalau kamu itu nggak punya uang. Bilang saja juga sama ibu kamu kalau selama ini aku yang menafkahi kamu dan mengasih kamu makan. Jadi ibu kamu itu nggak usah ngerepotin kamu dengan meminta uang untuk pengobatannya. Cetus Mas Ardi berhasil membuat jiwa ini meradang. Aku berdiri dengan perasaan emosi yang meletup-letup hingga membuat Mas Ardi berdecak kesal. Apaan sih? Mudah banget tersinggung. Ngomong kayak gitu saja membuat kamu emosi. Seolah-olah kamu itu mau makan aku. Protes pria itu. Kalau kamu gak bisa bantu aku, seenggaknya kamu tidak usah ngomong yang tidak-tidak, Mas. Kalau kamu tidak bisa berbakti sama ibuku, seenggaknya kamu cukup ngasih doa yang terbaik untuk ibuku. Aku menegur pria itu dengan emosi yang tidak dapat aku bendung lagi. Loh, aku kan bicara kenyataan. Kalau kamu merasa bahwa ucapanku itu salah, sudah sana, cari saja uang sendiri untuk pengobatan ibu kamu. Jangan minta uang sama aku lagi. Uangku yang seharusnya menikmati itu ya ibuku. Ibu aku yang telah melahirkanku dan membesarkanku, bahkan menguliahkan aku. Bukan ibu kamu. Jadi bilang sama ibu kamu ya, tidak usah minta uang sama aku. Ngerepotin saja. Pipi ini terasa memanas dan degup jantungku tak berirama dengan penuturan suamiku. Oke, kamu tenang saja, Mas. Ibuku gak minta uang sama kamu kok. Aku yang akan berinisiatif berusaha menjadi anak yang berbakti. Aku bisa nyari uang untuk biaya pengobatan ibuku, tanpa harus dikasih sama kamu. Balasku menatap sengit ke arah pria itu. Awas saja kamu, Mas. Suatu saat nanti aku pasti bisa membalikan ucapan nyebelin itu sama kamu. Aku bisa mencari bantuan dari orang lain. Bicara apa kamu? Tegur Mas Ardi terlihat geram. Masa hanya gara-gara tidak dikasih pinjaman uang kok ngajak pisah? Heran aku sama kamu. Tukasnya mendengus kesal. Kamu benar, Mas. Ibu kamu wajar meminta karena dia yang telah merawat dan membesarkanmu. Namun kenapa saat aku pinjam uang sama kamu, dengan teganya kamu tidak ngasih pinjaman? Padahal suatu saat nanti, aku pasti akan membayarnya. Ujarku berusaha untuk tenang, meskipun hatiku terasa rendah diri, karena aku bahkan harus meminjam uang kepada suamiku sendiri. Ironis sekali, bukan? Aku harus pinjam uang kepada siapa? Ibuku butuh biaya pengobatan.
Padahal aku janji akan menggantinya, Mas. Ucapku lagi untuk meyakinkan pria yang belum genap 2 tahun menjadi suamiku itu. Entahlah, kan kamu dengar sendiri, aku butuh uang untuk arisan. Balas pria itu terlihat acuh. Kuhela nafas panjang. Dibandingkan dengan arisan, apakah pengobatan ibuku terkesan sesuatu yang tidak urgent? Aku janji, Mas, akan membayarnya. Kuulangi lagi kembali kalimat agar pria tersebut bersedia meminjamkan uang kepadaku. Sungguh aku tidak tahu harus kepada siapa lagi meminta bantuan. Bayar? Dari mana kamu punya uang? Kamu kan gak kerja, cuma ngurus rumah saja. Punya uang dari mana kamu? Tanya pria itu sambil menggaruk-garuk pelipisnya dengan jari telunjuknya. Ya kalau kamu tahu aku gak kerja, kamu inisiatif dong, Mas, ngasih aku untuk... Belum selesai aku berbicara, suamiku telah lebih dahulu menyambar ucapanku. Aku sarankan, kamu jual saja barang-barang ibu kamu yang ada di rumah. Waktu itu aku melihat ada kulkas dan barang-barang yang lainnya. Barangkali saja itu bisa menjadi uang untuk pengobatan ibu kamu. Pria itu memotong ucapanku. Barang-barang itu dibutuhkan untuk ibuku, Mas. Termasuk kulkas yang bisa menyimpan makanan dan sayuran. Keluhku. Ya mau gimana lagi? Kalau kamu gak bisa bantu sebagai anaknya, ya sudah, bantu saja dengan doa. Kalau kamu bersikeras ingin mengumpulkan uang, jual saja barang-barang yang ada di rumah ibumu itu. Toh itu semua untuk biaya pengobatan ibumu. Aku harap kamu jangan nyusahin aku, kata Mas Ardi sambil beranjak dari tempat duduknya. Aku lelah banget, Mas, jadi istri kamu. Ucapku berhasil membuat Mas Ardi berhenti melangkahkan kakinya. Pria itu kemudian kembali membalikkan tubuhnya dan menatap ke arahku dengan tatapan sinis. Aku juga menyesal kok nikah sama kamu. Tapi ini sudah terlanjur. Aku juga maunya menikah dengan mantan kekasihku yang bernama Denia. Dia adalah orang kaya raya. Ujar suamiku berhasil membuat dada ini memanas. Aku menyesal nikah sama kamu karena kamu ternyata egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ujarku belak-belakan. Aku juga menyesal menikah sama kamu karena kamu itu nyusahin aku terus. Sudah untung aku nikahi. Dan kamu tinggal di rumah ini tanpa harus bekerja banting tulang. Tinggal menikmati fasilitas rumah dan hidup dengan tenang. Tapi sepertinya kamu itu kurang bersyukur. Tuduh Mas Ardi dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Satu tangannya menggenggam HP, sedangkan tangannya yang lainnya dimasukkan ke dalam saku celana. Kalau begitu kita cerai saja, Mas. Kamu ceraikan aku agar kamu bisa terbebas dari istri yang gak bersyukur ini. Sindirku, dan pria itu terkekeh. Kalau mau cerai, ya usaha sendirilah. Gimanapun juga, cerai itu butuh uang yang gak sedikit. Kalau kamu ngerasa yakin ingin pisah sama aku, ya silahkan. Jangan kamu pikir aku bakal nelangsa hidup tanpa kamu. Wajah cantik saja nggak cukup untuk mendampingi seorang laki-laki agar sukses di masa depan. Kamu itu bisanya cuma ngeluh dan ngeluh, ujar Mas Ardi sambil kembali membalikkan tubuhnya dan berjalan sambil memegangi HP-nya. Meninggalkan aku yang kebingungan. Tubuh ini terasa lemas hingga aku mundur beberapa langkah dan tersandar pada tembok. Tubuh ini melorot di lantai memikirkan nasibku. Aku menyesal menikah begitu saja, tanpa terlebih dahulu mensukseskan diri sendiri. Andai sukses finansial, mungkin aku bisa menabung dan menyimpan uang dengan baik dan benar untuk sesuatu yang mendesak seperti ini. Aku kemudian berniat untuk menghubungi salah satu temanku, namun barangkali saja dia bisa dimintai pertolongan. Namun saat hendak menghubungi lewat WhatsApp, tiba-tiba saja aku merasa penasaran dengan status yang biasanya dibuat oleh adikku. Bergegas ku tombol klik opsi status dan mataku memanas dengan status yang dibuat oleh adikku. Harta tidak akan dibawa mati. Baiknya disedekahkan sebagian.
Jangan hanya dimakan sendiri, biar berkah. Usai membaca tersebut, aku gulir kembali ke slide selanjutnya. Jangan pelit kepada orang yang sudah berbuat banyak dan berkorban banyak untuk hidupmu. Dosa. Rentetan demi rentetan membuat tubuhku semakin lemas. Haruskah aku mengatakan bahwa sesungguhnya suamiku sama sekali tidak menghendaki uangnya untuk dipakai ibuku berobat? Tapi tidak bisa kubiarkan. Bergegas aku pun membalas status adikku itu. Sebenarnya Mbak sudah mencoba meminta uang kepada Mas Ardi. Namun dia tidak mau meminjamkan uang itu, karena uangnya dipakai untuk keluarganya. Balasku, hanya hitungan beberapa detik sudah centang biru. Mas Ardi bilang, ibuku adalah ibuku. Maka aku yang harus memikirkan biaya pengobatan ibu. Mas Ardi hanya bersedia mengeluarkan uang untuk ibunya, bukan untuk ibuku. Dan kamu juga tahu sendiri kan, kalau Mbak gak bekerja. Dan mungkin boleh dibilang kalau Mbak itu bodoh, karena terlalu cepat menikah. Bukannya mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Sekuat apapun buat usaha untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini, kenyataannya Mbak sudah menjadi istri seseorang dan merawat rumah seseorang dengan dalih berbakti seorang istri. Aku membalas pesan beruntun untuk menegaskan betapa status yang dibuat oleh adikku itu sangat menyinggung perasaanku. Iya sih Mbak, Mbak salah, menikah sebelum sempat berbakti. Balas adikku membuat tangan ini mengepal erat. Bisanya adikku malah menyudutkan aku. Aku pikir setelah ku ucapkan dan aku beritahukan keadaanku, dia bakal berempati. Ternyata nihil. Iya, Mbak salah. Tragisnya kesalahan ini tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diulang waktu. Balasku lagi. Setelah itu tidak ada lagi balasan apapun dari adikku, hanya centang biru. Bel pintu berbunyi ketika aku hendak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Keadaan yang menyesakkan dada membuat aku merasa dehidrasi, dan tubuh ini terasa gerah tak karuan. Kupikir tamu itu bisa menunggu beberapa menit atau 2 menit aku pergi ke dapur dulu, untuk menuntaskan rasa hausku. Akan tetapi bel itu terus berbunyi. Dipencetnya berulang kali, tanpa jeda membuat aku membuang nafas kasar, dan setengah berjalan cepat menuju ke pintu utama. Saat pintu terbuka, aku sedikit heran saat ibu mertuaku datang berkunjung dengan cucunya. Ibu, ada apa ya? Tanyaku langsung saja. Karena aku yakin kedatangan perempuan itu kemari memiliki tujuan yang pasti. Pertanyaan yang bagus. Ibu datang ke sini mau menitipkan putrinya Nenda. Sebab saat ini Nenda gak ada di rumah. Entah dia pergi kemana. Jawab ibu mertuaku. Loh, kenapa harus dititipkan sama aku, Bu? Soalnya Itu karena kamu harus bertanggung jawab, Siva. Gara-gara kamu kemarin tidak ngasih pinjaman kepada Nenda. Nenda bertengkar dengan suaminya, dan saat ini dia pergi entah kemana. Kemarin Nenda benar-benar membutuhkan uang, tetapi kamu malah mempersulit dia. Padahal uang yang Nenda pinjam itu juga bukan uang kamu kan? Melainkan uang putraku, atau kakaknya Nenda. Yang mencari uang itu kan kakaknya. Tapi kamu malah sok-sokan belagu, seperti seorang nyonya yang memiliki uang itu sepenuhnya. Ibu mertuaku mencecarku dengan kalimat yang cukup panjang, dan mulutku setengah terbuka untuk sekedar menyela ucapan wanita itu. Aku gak pegang uang banyak saat itu, Bu. Bukannya aku tidak mau meminjamkan uang. Terlebih uang yang diberikan oleh Mas Ardi itu juga pas-pasan. Jelasku berusaha untuk memberikan pengertian. Namun wanita itu malah mendelik, menatapku dengan sebal ke arahku, dengan tatapan yang menyepelekan. Kamu sama orang tua kok bisa-bisanya melawan? Kalau orang tua bicara sama kamu itu dengerin, bukannya malah dilawan.
tegur wanita itu. Aku menghela nafas panjang. Ini sudah sering terjadi dalam kehidupanku sejak aku menjadi istrinya Mas Ardi. Ketika aku diam, biasanya ibu juga akan marah dan protes menganggap aku kalau aku seolah tidak mendengarkan nasihatnya. Dan ketika aku berbicara, dianggap sebagai perlawanan. Entah harus seperti apa hal yang aku lakukan menyikapi ibu mertuaku itu. Asalkan kamu tahu saja ya, Nenda putriku sedang merasa pusing dengan keadaannya. Sedangkan putraku baru bisa malam ini memberikan pinjaman untuk Nenda. Dan seharusnya kamu itu sebagai seorang istri, nalangin dulu uangnya. Bukan malah pelit dan medit. Padahal itu kan bukan uang kamu. Jadi menantu kok gak ada gunanya banget sih? Bisanya cuma bisa nerima uang dari suaminya. Kedepannya kamu bekerja saja, Siva. Biar kamu punya uang dan tidak menyusahkan Ardi terus. Cetus wanita yang memiliki alis berwarna coklat kehitaman itu. Baik, Bu. Jawabku pasrah. Percuma aku berusaha untuk membela diri. Karena pada dasarnya, sejak awal ibu mertuaku memang tidak pernah menyukaiku. Dan selalu menganggapku bahwa apa yang aku lakukan itu selalu salah. Awas ya, kalau sampai Nenda tidak ketemu, maka kamu yang akan dipersalahkan, dan kamu juga yang harus bertanggung jawab untuk keadaan ini. Ancam ibu mertuaku, membuatku membelalakan mataku. Itu tidak masuk akal, Bu. Aku hanya menolak meminjamkan uang, bukan menyuruh Nenda untuk kabur dari rumah dan menelantarkan anak dan suaminya. Yang harus ibu salahkan itu tentu saja Nenda. Kenapa ibu nggak nasehatin supaya dia itu menjadi istri yang lebih baik? Kalau dia kekurangan uang, seharusnya dia mencari uang, bukan malah kabur dari rumah. Protesku. Seharusnya ibu bukan menyalahkan aku. Ibu pikir aku ini enak menjadi istrinya Mas Ardi. Setiap hari selalu ditanya kemana uang belanja. Ibu pikir enak menjadi istrinya Mas Ardi. Setiap hari Mas Ardi selalu saja bertanya sisa uang hanya untuk memastikan dan agar dia tidak ngasih uang lagi. Selalu berkata kalau aku itu tidak boleh boros dan selalu hemat. Padahal selama ini pengeluaran uang yang paling besar itu pengeluarannya Mas Ardi. Bukan pengeluaranku, Bu. Panjang lebar aku menjelaskan kepada wanita itu, yang malah mengancam aku harus bertanggung jawab. Darah ini terlalu mendidih dan tidak dapat menerima keputusan ibu yang mengancam bahwa putrinya yang kabur aku harus bertanggung jawab. Menurutku itu tidak masuk akal. Heh, kamu berani banget ya ngelawan ibu? Dengar baik-baik, Syifa. Putraku itu bukan perhitungan, tapi dia itu memperhitungkan segala hal agar tidak boros. Agar kalian itu bisa nabung. Kamu pikir cari uang itu mudah? Kalau kamu ngerasa bahwa putraku itu perhitungan, kamu saja yang mencari uang. Kamu tidak usah minta uang lagi sama putraku. Kamu pikir cari duit itu mudah? Sentak ibu mertuaku, malah melontarkan ucapan yang pembahasannya melebar ke sana dan kemari. Aku bukan berani, Bu. Aku hanya berusaha untuk memperjuangkan harga diriku yang selalu kalian injak-injak. Kalian jangan melimpahkan semua kesalahan yang ada dan masalah yang ada sama aku. Karena bagaimanapun juga, aku itu hanya manusia biasa. Dan kalau menurut ibu, aku adalah perempuan yang tidak layak menjadi menantu ibu, suruh saja Mas Ardi menceraikan aku. Dan aku sama sekali tidak akan takut jika seandainya pada akhirnya rumah tangga kami akan berakhir. Balasku dengan wajah menantang. Berhasil membuat wajah ibu mertuaku mendongak terkejut. Berharap dia paham keputusanku. Posisiku sebagai istrinya Mas Ardi juga tidak enak-enak amat. Sudahlah, terserah kamu. Sekarang ibu mau mencari Nenda. Lebih baik kamu fokus mengurus anaknya Nenda. Lagi pula ini juga gara-gara kamu. Kata ibu mertuaku, berhasil membuat aku membuka mulut setengah lebar. Kenapa? Kenapa pula aku yang harus mengasuh anaknya Nenda? Malam harinya, Vina, putrinya Nenda mungkin merindukan sosok ibunya sehingga balita 2 tahun itu sering terbangun dan menangis.
Tentu saja aku merasa kebingungan. Belum ada pengalaman sehingga aku tidak tahu pasti bagaimana menyikapi bayi 2 tahun yang sering terbangun ketika malam hari. Aku sudah memberikan susu formula, juga sudah memberikan makanan yang kenyang untuk balita itu, tetapi sepertinya tidak berpengaruh. Mungkin balita itu memang merindukan sosok ibunya, kehadiran orang yang diinginkannya. Setelah beberapa saat lelah menangis, bayi itu pun akhirnya tertidur dalam pelukanku. Melihat wajahnya yang kelelahan, sungguh hati ini tidak tega. Sungguh tidak mengerti bagaimana dengan perasaan Nenda yang begitu saja melepaskan putrinya kepadaku, walaupun hanya untuk sekedar diasuh. Mata ini terbuka pelan-pelan, melihat Vina tertidur lelap. Kemudian pelan-pelan tangan ini kulepaskan dari pelukan putri kecil milik Nenda. Lalu beranjak bangun dan mataku membulat saat melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ya Allah, aku terlambat untuk sholat subuh. Akhirnya dengan terpaksa aku melaksanakan sholat subuh di waktu jam 6 pagi, karena benar-benar kesiangan. Usai sholat kepalaku terasa pusing, mungkin karena semalaman aku begadang untuk menenangkan Vina yang terus saja menangis di beberapa waktu jam. Pintu kamar terbuka dan melihat Mas Ardi yang menatap marah ke arahku. "Kenapa kamu baru bangun? Kenapa nggak ada sarapan di meja makan?" Tanya pria itu langsung mencecar dengan pertanyaan. Aku tersenyum miris. "Kamu nggak bisa lihat aku baru saja bangun tidur, Mas. Kamu juga nggak lihat kalau aku semalaman ini kerepotan merawat keponakanmu." Aku balik bertanya untuk menegaskan. "Alah, kamunya saja yang manja. Ngurus bayi semalam saja nggak bisa. Sampai-sampai telat membuatkan sarapan dan telat bangun pagi." Oceh pria itu sambil berkacak pinggang. "Aku yang manja? Bukankah adik kamu ya yang manja? Sampai-sampai dia malah menitipkan anaknya kepadaku. Padahal seharian kemarin mereka nggak ketemu. Justru aku merasa aneh dengan adikmu loh, Mas. Kok bisa-bisanya dia menitipkan anaknya sama aku? Padahal dia kan..." "Diam! Sekarang buatkan aku sarapan. Bentar lagi aku mau mandi dan pergi ke kantor. Ini aku sudah telat. Daripada kamu terus mengeluh seperti ini, lebih baik kamu buatin aku sarapan. Mumpung Vina lagi tidur." Tegur pria itu, kemudian berlalu dari hadapanku. Aku menghembuskan nafas kasar, kemudian berjalan memasuki dapur dan membuatkan sarapan apa adanya. Hanya ada susu dan roti yang kubuatkan sarapan untuk Mas Ardi. Bergegas pria itu berjalan menuju meja makan sambil memasangkan dasinya. "Ini semua gara-gara kamu telat bangun tidur. Jadinya aku nggak mandi hari ini." Dia menyalahkanku. Aku tersenyum tipis, menatap kosong ke arah pria itu. "Ngapain kamu lihat-lihat? Senang ya suami kamu telat masuk kantor? Apa kamu tahu hari ini akan ada pertemuan dengan divisi baru? Para staf kantor harus lebih awal datang ke kantor untuk merapikan kantor dan pekerjaannya. Maka dari itu kami diharuskan untuk masuk lebih awal. Ini malah aku terlambat," rutuk pria itu ngomel. Ku hembuskan nafas sambil memberikan senyuman penuh arti kepadanya. Aku hanya berpikir pria itu tanpa aku sepertinya sulit melakukan banyak aktivitas. Mengapa sikapnya selalu saja merasa menjadi raja tanpa pernah menjadikan aku sebagai ratu dalam hidupnya? "Ngapain kamu malah ngelamun? Ayo cepat, masukkan buah ke dalam tasku. Yang banyak buahnya. Aku sedang sariawan. Harus banyak makan buah-buahan." Titah pria itu. Tanpa mengangguk aku pun berjalan menuju ke arah kulkas, kemudian mengeluarkan beberapa buah-buahan dan membungkus buah-buahan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas milik suamiku. "Hari ini ibu akan datang ke rumah ini untuk mengambil Vina. Kamu awas ya kalau ngomong apa-apa sama ibuku. Aku nggak suka kalau kamu selalu ngeluh sama ibuku. Ibu sudah tua, sudah waktunya dibahagiakan, bukan malah dikasih keluhan." Ujar pria itu
sambil menyesap susu yang aku buatkan tadi. Mas, sepertinya aku menyerah menjadi istrimu, ujarku dengan santai. Kamu itu ngomong apa? Menyerah karena apa? Emangnya aku ini selingkuh? Emangnya aku gak nafkahin kamu? Emangnya aku melakukan KDRT sama kamu? Kok bisa-bisanya kamu ngomong menyerah? Syifa, jadi cewek itu harus tahu diri. Kamu itu tidak pandai bersyukur jadi istri. Seharusnya kamu itu tahu bahwa di luar sana itu ada pria yang suka KDRT sama istrinya. Ada juga pria yang malas-malasan dan tidak mau bekerja. Ada juga pria yang mendua. Lah sedangkan aku tidak macam-macam. Aku bahkan menerima kamu yang cuma ongkang-ongkang di rumah saja dan menikmati hasil dari gajiku. Terus kenapa tiba-tiba kamu menyeletuk menyerah jadi istriku? Panjang lebar pria itu berucap. Karena aku merasa gak dihargai di rumah ini, Mas. Karena aku merasa jadi babu di rumah ini tanpa pernah kamu menghargai aku. Kamu selalu menyalahkan aku setiap ada masalah. Kamu benar, Mas. Kamu itu tidak KDRT, tidak selingkuh, dan rajin bekerja. Tapi itu semua tidak cukup. Aku selalu meminta dihargai untukmu. Aku juga selalu meminta kamu membela aku di hadapan ibumu, ketika ibumu selalu merendahkan aku dan menganggap kalau aku itu menantu yang menyebalkan. Tapi apa? Kamu selalu bilang bahwa kita tidak boleh menyinggung ataupun melawan kehendak ibu kamu. Kamu bilang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan demi ibu kamu rela merendahkan harga diriku sebagai istrimu. Padahal kamu juga harus tahu bahwa seorang laki-laki dianggap baik ketika dia juga mampu memperlakukan istrinya dengan baik. Kalau ada masalah, kamu selalu membebankan masalah itu untukku. Membuat aku merasa lelah sendirian, dan aku merasa menyerah menjadi istrimu. Ucapku tak kalah panjang lebar, membalas dan menjelaskan alasan mengapa hati ini terasa lelah menjadi istrinya. Alah, lebay kamu, ucap Mas Ardi sambil berjalan meninggalkan aku, yang masih berlinang air mata. Ternyata panjang lebar aku berucap, tidak membuat pria itu mengerti apa mauku. Pria itu pun pergi membawa barang-barang untuk pergi ke kantor. Aku mengambil handphoneku kemudian menghubungi salah satu temanku, Susi. Wanita itu memiliki suami yang bekerja sebagai pengacara. Aku ingin bertanya mengenai apa yang harus aku lakukan ketika seorang istri melakukan khulu atau gugatan cerai. Maaf ya Mas, aku menyerah dengan pernikahan ini. Setelah kepergian Mas Ardi ke kantor, aku kembali menyuapi anaknya Nenda. Aku menunggu kedatangan ibu mertuaku. Setengah jam berlalu. Akhirnya ibu mertuaku pun datang. Mana cucuku? Tanyanya dengan wajah ketus. Sebelum aku menjawab, wanita itu berjalan begitu saja di hadapanku. Masuk nyelonong tanpa kupersilahkan. Dia berjalan menuju ruang tamu, yang ternyata saat ini Nenda tengah memakan cemilannya. Ternyata kamu bisa juga ya merawat anak itu. Kedepannya kamu yang punya anak. Celetuk ibu mertuaku sambil meraih cucunya yang tersenyum ke arahnya. Rumah tangga seperti ini tidak layak memiliki anak, Bu. Sebab anakmu tidak pernah menghargai aku. Begitu juga dengan ibu. Jika ada anak di antara kami, aku takut kedepannya anak hanya akan menjadi pihak yang dirugikan. Karena suamiku lebih menyayangi keluarganya dibandingkan keluarga kecilnya sendiri. Batinku. Kok kamu diam sih? Kalau orang tua bicara baik-baik itu diaminkan, biar menjadi kenyataan. Kritik ibu mertuaku dengan wajah ketus, menangkap ekspresi tidak beres dari sikapku. Iya Bu, sahutku pasrah. Aku yakin apapun yang aku lakukan selalu salah di mata ibu mertuaku itu. Terkadang aku merasa muak dengan keadaan ini. Ya apa? Ibu lihat kamu itu kayaknya gak senang dan gak mau punya anak dari Ardi. Begitu ya? Ibu mencecarku penuh curiga. Aku gak siap saja, Bu. Mungkin belum siap. Kilahku. Harus siap.
Karena pernikahan kalian itu sebentar lagi mau 2 tahun. Kenapa belum punya anak juga? Jangan-jangan kamu KB ya? Ibu sarankan kamu itu jangan KB, cecar ibu mertuaku dengan sinis. Iya, Bu. Lagi-lagi aku menjawab pasrah. Dari tadi jawabannya hanya iya-iya terus. Kamu gak menganggap aku ini ada ya? Jawab dengan jujur, apa kamu KB? Ibu mertuaku mendesakku. Ekspresi yang kutampilkan seolah menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak ingin membahas soal anak. Iya, Bu. Akhirnya aku menjawab jujur. Detik itu juga, raut wajah ibu mertuaku berubah merah padam. Kenapa bisa-bisanya kamu pakai KB? Ardi itu kan sudah dewasa. Kamu juga bukan anak di bawah usia 20 tahun. Seharusnya kamu itu sudah siap punya anak. Kemarin ibu malah lihat teman Ardi yang seumuran sama dia sudah mempunyai 3 anak. Seharusnya Ardi juga sudah punya anak 2. Ibu terus mengomeliku. Aku memejamkan mata, menetralkan emosi yang kucoba kutahan, mengingat bahwa ibu mertuaku adalah orang yang wajib kuhargai apapun keadaannya. Aku memakai KB karena aku belum siap punya anak. Karena aku tahu bahwa Mas Ardi itu terkadang lebih sayang sama ibu dan Nenda ketimbang sayang kepada aku. Dan mungkin ke depannya Mas Ardi juga belum tentu sayang sama anak kami. Sebab sejauh ini yang diutamakan dan diprioritaskan oleh Mas Ardi itu bukan aku, melainkan kalian sebagai keluarganya. Dalam satu tarikan nafas, aku menjawab desakan dari ibu mertuaku. Bola mata ibu mertuaku membulat dengan pernyataanku. Jadi kamu sengaja menunda punya anak? Seperti itu? Tanyanya untuk memastikan. Iya, Bu. Aku belum siap dan sengaja menunda kehamilan sebelum finansial kami benar-benar stabil. Mungkin Mas Ardi baik dan bertanggung jawab untuk ibu dan Nenda, tapi tidak untukku, Bu. Bahkan ketika aku sakit pun, Mas Ardi malah menghabiskan waktu seharian di hari Minggu bersama ibu dan keluarganya di rumah ibu kan? Ketimbang menemani aku atau sekedar membelikan aku obat. Kembali aku menyahut. Heh, kamu cemburu sama kami? Kamu benar-benar ya, Siva? Jadi kamu ingin diperhatikan oleh Ardi, seolah-olah kamu itu adalah darah daging dia. Kamu itu harus sadar, Siva. Kamu itu hanya orang baru dan orang lain dalam kehidupan Ardi. Wajar dong kalau dia lebih menghabiskan banyak waktu di rumah kami sebagai keluarganya. Kenapa kamu malah menyalahkan Ardi? Ibu menghardikku. Aku tersenyum sinis. Iya, Bu. Aku gak menyalahkan Mas Ardi. Makanya aku tidak pengen punya anak sebelum Mas Ardi bersikap dewasa dan finansial kami mandiri. Agar jika terjadi sesuatu antara aku atau putriku, aku tidak harus menyusahkan Mas Ardi. Sebab Mas Ardi selalu lebih cenderung menyayangi kalian dibandingkan aku. Mungkin jika kami punya anak, aku takutnya malah menambah kepusingan atau beban untuk aku sendiri. Sebab Mas Ardi lebih sayang dan lebih membela kalian, atau lebih memperjuangkan kalian dibandingkan aku. Kembali aku menuturkan alasan mengapa diriku menunda kehamilan. Ya ampun, kamu itu benar-benar tidak tahu diri ya. Seharusnya kamu itu sadar bahwa Ardi lebih mengutamakan kami. Karena, ya aku sadar kok. Makanya aku menunda kehamilan. Jadi aku harap ibu tidak usah menyuruh aku untuk hamil. Apalagi sekarang juga ibu sudah memiliki cucu dari Nenda. Lebih baik ibu merawat saja dengan baik cucu ibu itu. Usulku berhasil membuat ibu mengepalkan tangan dan menahan emosinya. Dasar menantu gila. Bisa-bisanya kamu menunda kehamilan hanya karena kamu takut suaminya masih menyayangi keluarganya. Padahal kalau sadar sendiri, Ardi itu dibesarkan oleh aku dan keluargaku. Karena itu, kamu cemburu jika seandainya Ardi masih memperhatikan keluarganya. Omel ibu sambil meraih cucunya yang duduk di bawah. Memasang jari kemudian meraih cucunya itu. Usai memasangkan jari dan menggendong cucunya,
Ibu menghampiriku dengan tatapan sengit. Dengar baik-baik ya, Siva. Benahi dulu otak kamu dan pikiran kamu agar jernih dan bersih. Kamu itu harus punya hati yang suci, agar kamu sadar bahwa kamu itu hanya orang lain, dan jika seandainya Ardi lebih mengutamakan keluarganya, itu wajar, karena Ardi dibesarkan oleh aku dan keluarganya. Kamu sih enak, tinggal nerima gaji dia doang, kemudian ongkang-ongkang di rumahnya. Kamu harus menjadi menantu yang baik, sayang juga sama Nenda, bukan malah cemburu sama kami. Cibir wanita itu sambil berjalan melewatiku. Aku pikir bahwa diriku sudah lelah dengan sikap orang-orang yang selalu semena-mena kepadaku. Hingga saat ibu mengomeliku dan menasehatiku supaya aku menjadi ipar yang baik untuk Nenda. Emosiku meletup-letup hingga ke ubun-ubun. Kalau ibu merasa Mas Ardi itu milik ibu atau milik keluarga kalian, kenapa tidak kalian ambil saja Mas Ardi dan pisahkan aku dari Mas Ardi agar kalian bisa menguasai suamiku dengan keseluruhan? Dengan suara lirih dan pelan, aku mengatakan kalimat yang membuat langkah ibu berhenti, kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan bertanya-tanya. Maksud kamu apa? Tanyanya. Maksud aku adalah, mungkin Mas Ardi harus cari istri yang lebih baik dari aku. Aku mundur saja menjadi istrinya Mas Ardi. Aku lelah dan menyerah menjadi istrinya, Bu. Tegasku. Kamu ingin bercerai? Timpalnya lagi. Mulut ibu mertuaku menganga kaget. Aku menarik nafas dalam, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dadaku. Ibu mertuaku memilih untuk tidak meledak, tapi dadanya naik turun menahan amarah. Kamu bicara seperti ini untuk menggertak kan? Kamu pikir kamu itu siapa, Siva? Kamu bahkan tidak punya seorang ayah yang bertanggung jawab sama hidup kamu. Ledek wanita parubaya itu sambil berlalu. Air mata menetes di pipiku. Butuh keberanian besar menghadapi mertuaku yang egois dan selalu merendahkanku. Namun hatiku terasa plong setelah mengungkapkan apa yang aku pikirkan dan kuharapkan. Ibu mertuaku pulang sambil ngomel, bertekad mengadukan semua ucapanku dan tingkah lakuku kepada Mas Ardi. Aku duduk dengan perasaan lemas, kemudian mengisi perutku agar tidak keroncongan. Lelah yang mendarat dalam jiwa dan pikiranku membuat moodku hancur. Aku tidak ingin melakukan apapun. Perasaanku saat ini sedang kacau. Aku memaksakan diri untuk masak meskipun tidak lapar. Lalu aku membuka ponsel dan menyipitkan mata melihat status yang dibuat adikku Nesya. Jadi seorang anak itu harus tahu diri dan tahu budi. Berbakti kepada seorang ibu yang telah melahirkan itu sesuatu kewajiban. Jangan karena hidup sudah merasa nyaman sendiri, sehingga lupa kepada ibu yang sudah melahirkan kita. Jiwaku memanas dengan sindiran pedas dari status adikku yang mengira aku tidak peduli kepada ibu. Padahal kondisi rumah tanggaku saat ini sedang gonjang-ganjing dan penuh dengan drama bersama ibu mertuaku. Aku berulang kali menghela nafas panjang. Mungkin aku harus kuat untuk menata hidup yang lebih baik lagi ke depannya, walaupun keadaanku saat ini semakin hancur dan membingungkan. Bahkan aku hanya makan nasi dengan telur ceplok. Keuangan yang dikelola suamiku membuatku sama sekali tidak memiliki kekuatan sebagai seorang istri ataupun ibu rumah tangga. Sambil makan nasi dan telur ceplok, aku menangis dan menguatkan jiwaku. Sepertinya apapun yang terjadi, aku harus bertekad untuk menyudahi pernikahan toksik yang selama ini kupertahankan. Walaupun aku tidak yakin bahwa ibuku, Ibu Amira, akan mendukungku. Namun tekadku sudah kuat untuk mengakhiri semuanya. Usai menangis dan mengisi perut, aku masuk ke dalam kamar sambil memainkan ponsel untuk menenangkan hati dan pikiranku. Hari ini, aku bertekad tidak akan membersihkan rumah ataupun memberes-beres rumah. Tidak peduli jika nanti setelah pulang dari kantor, suamiku akan marah dan pasti akan mencecarku dengan segala pertanyaan dan keluhan. Aku tidak peduli lagi. Hari ini aku ingin me time dengan kebahagiaanku sendiri.
Aku menonton drama Korea dan video-video lucu untuk menghibur jiwaku. Saat merasa ingin ngemil, aku mencoba membuat cireng. Beruntung ada tepung kanji setengah kilo di dalam kulkas, sehingga aku terselamatkan dari rasa ingin mengemil. Usai ngemil, aku pun tertidur. Setelah mendengar suara azan, aku sholat, kemudian kembali rebahan dan scroll video-video lucu, serta menonton drama Korea kembali. Sore harinya, ibu mertuaku dan Mas Ardi pulang ke rumah. Keduanya terkejut saat melihat pemandangan yang tidak mengenakan. Rumah yang biasanya bersih dan rapi, kini terlihat sebaliknya. Amat berantakan, bahkan pakaian berserakan di mana-mana. Ada juga piring dan gelas yang bergeletakan di atas wastafel. Juga bekas bungkusan makanan yang tidak dibereskan olehku. Apa-apaan ini? Kenapa istri kamu bersikap seperti ini, Ardi? Dia itu ngapain aja sih di rumah? Teriak ibu mertuaku, menatap ke seluruh ruangan. Mas Ardi membuang nafas kasar saat melihat seluruh bagian rumah. Syifa! Teriak pria itu membahana seisi ruangan. Aku yang tengah berada di dalam kamar pun membuang nafas malas. Sudah kuduga akhirnya akan seperti ini, sehingga aku sama sekali tidak kaget ketika diteriaki oleh suamiku. Beranjak dari tempat tidur, aku berjalan menghampiri suamiku dan ibu mertuaku. Kamu ngapain aja seharian di rumah? Kenapa rumah ini berantakan sekali? Kenapa kamu... Hari ini aku lagi datang bulan. Aku memotong ucapan suamiku, memberikan alasan yang logis. Setengah jam yang lalu, aku memang mendapatkan datang bulan. Untungnya tadi sudah sholat zuhur di awal waktu. Terus hanya karena kamu datang bulan, kamu libur gitu beres-beres rumah. Otak kamu itu di mana? Rumah ini harus dibersihkan. Teriak Mas Ardi dengan lantang, seolah menunjukkan bahwa dirinya memiliki wibawa di rumah ini, sehingga wajar jika dirinya marah. Menurutnya, aku tersenyum sinis. Selama hampir 2 tahun kita berumah tangga, aku yang selalu membersihkan rumah ini, mencuci pakaianmu, memasak untuk kamu, membereskan rumah ini. Tapi apa yang aku dapatkan? Apa pernah selama 2 tahun itu kamu berterima kasih sama aku, Mas? Celetuku dengan santai. Diberi pertanyaan konyol, Mas Ardi jadi gelagapan. Memang itu kenyataan bahwa dirinya tidak pernah berterima kasih kepadaku yang sudah 2 tahun membersihkan dan merawat rumah ini. Pria itu kebingungan, harus menjawab apa hingga gugup. Heh Syifa, saat seorang istri mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya, itu sudah menjadi kewajibannya. Kenapa kamu malah ngarep diucapkan terima kasih? Hal kecil kayak gitu saja didramatisir. Tegur ibu mertuaku, teriak dan membela putranya. Iya, aku tahu, tapi hanya sekali saja tidak beres-beres rumah. Kenapa Mas Ardi sampai-sampai mengatakan bahwa aku itu adalah istri yang tidak becus, dan nanya ngapain saja seharian di rumah? Padahal dia tahu sendiri kan, kalau aku sedang datang bulan. Kenapa dia tidak bisa memaklumi barang sehari saja, ketika aku malas beres-beres? Ujarku. Ah, sudahlah Syifa. Aku dan ibu hanya ingin memastikan alasan mengapa kamu KB sampai saat ini. Tanya Mas Ardi. Aku tersenyum tipis, kemudian menoleh ke arah Ibu Dita. Yakin bahwa ibu mertuaku itu sudah mengadu padanya. Aku gak pengen punya anak dari kamu, Mas. Karena aku tidak ingin menghabiskan waktu aku seumur hidupku sama kamu. Tegasku menjawab. Ibu dan Mas Ardi pun membelalakan matanya dengan jawabanku. Tangan Mas Ardi melayang ke udara untuk menamparku. Ayo kita cerai saja, Mas. Aku sudah lelah menjadi istrimu, menyerah dengan pernikahan kita. Teriakku dengan lantang, tidak ingin kalah dari suara Mas Ardi yang menggelegar meneriakiku. Baik, kalau itu maumu Syifa, aku akan menceraikanmu. Teriak Mas Ardi. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Tangannya yang sempat melayang, kini terkepal di sisi tubuhnya.
Wajahnya merah padam menahan amarah. Ibu mertuaku hanya bisa ternganga, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aku memejamkan mata, merasakan sakit yang menusuk, namun sekaligus juga kelegaan yang luar biasa. Air mata yang sudah lama aku tahan, kini akhirnya jatuh juga. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan rumah yang selama ini terasa seperti penjara. Talak dari Mas Ardi terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke rumah sakit. Bukan untuk menemui ibuku secara langsung. Aku tahu itu akan terlalu berat baginya dalam kondisi yang masih sakit. Aku mencari Nesya, adikku. Wajah Nesya awalnya dipenuhi kemarahan saat mendengar aku dan Mas Ardi bercerai. "Mbak, kenapa bisa seperti ini? Mas Ardi kan, dia kerjanya mapan, Mbak." Nasya menggenggam tanganku dengan erat. Matanya menuntut penjelasan. Aku menatapnya. Air mata kembali membasahi pipiku. "Nesya, dengarkan aku baik-baik," kataku lirih. Aku sudah tidak kuat lagi. Mas Ardi dan ibunya selalu merendahkanku. Aku dianggap babu, orang asing. Uangku selalu diawasi. Bahkan untuk pengobatan ibu, Mas Ardi menolak untuk membantu dan menyarankan menjual barang-barang ibu. Nesya memotong. "Tapi Mbak, statusku itu..." Aku melanjutkan, menceritakan setiap detail perlakuan Mas Ardi dan ibu mertuaku. Bagaimana aku tidak pernah dihargai, bagaimana aku selalu dibeda-bedakan, dan bagaimana aku merasa seperti boneka yang hanya bisa patuh. Aku juga menjelaskan alasanku menunda kehamilan. Semakin lama aku bercerita, kemarahan di wajah Naisha perlahan-lahan berubah menjadi iba. Tangannya mengelus punggungku, air matanya mulai menetes. "Ya Allah, Mbak, aku tidak tahu kalau seberat itu penderitaanmu," bisik Nesya, memelukku dengan erat. "Maafkan aku ya, Mbak. Maafkan aku yang telah menyudutkanmu dengan status-status itu. Aku kira kamu..." "Aku benar-benar tidak tahu, Mbak." Hampir seminggu aku tinggal bersama Nesya, membantu merawat ibuku yang kondisinya semakin membaik. Setelah ibu menunjukkan tanda-tanda pulih, aku memberanikan diri menceritakan semuanya. "Ibu, Syifa sudah cerai dengan Mas Ardi," kataku pelan, menatap wajah ibu yang pucat. Ibuku terdiam, matanya membulat. "Cerai? Emangnya kenapa, Nak? Ada masalah apa?" Tanyanya syok. Suaranya bergetar. Aku mengulang kembali semua yang aku ceritakan kepada Nesya. Setiap hinaan, setiap rasa tidak dihargai, setiap perlakuan tidak adil. Ibu mendengarkan dengan saksama, sesekali memejamkan mata menahan sakit. Setelah aku selesai, ia menarik nafas panjang. "Syifa anakku, ibu tahu kamu sudah berusaha keras, Nak. Ibu tidak menyangka Ardi dan keluarganya bisa sejahat itu kepadamu," kata ibu menggenggam tanganku. "Ibu mendukungmu, Nak. Hidupmu berhak bahagia. Jangan khawatirkan ibu. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Dukungan ibu dan Nesya adalah nafas baruku. Selama masa pemulihan ibu, Nesya memintaku untuk membantu mengelola butiknya. Aku yang dulu punya pengalaman menjahit dan mengelola konveksi besar, langsung tancap gas. Ide-ide baru bermunculan, efisiensi ditingkatkan, dan strategi pemasaran dirombak. Tidak disangka, butik Nesya mengalami peningkatan omset yang signifikan. "Mbak, kamu memang luar biasa. Butik ini jadi lebih maju di tanganmu," puji Nesya suatu hari. Matanya berbinar. Tepat 2 bulan setelah resmi menjadi janda,
Aku memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan butik itu sepenuhnya. Neisha yang melihat potensiku sepakat untuk menyerahkan butik itu kepadaku dengan sistem bagi hasil yang adil. Aku menata ulang keuangan, belajar lebih banyak tentang bisnis, dan mengembangkan jaringan. Aku tidak lagi menjadi Syifa yang lemah dan tak berdaya. Aku adalah Syifa yang mandiri dan berdaya. Setahun berselang, butik yang dulu hanya sebuah bisnis kecil milik Neisha, kini telah menjadi milikku sepenuhnya dan berkembang dengan pesat menjadi butik yang besar dengan beberapa cabang di kota. Namaku mulai dikenal sebagai pengusaha mode yang sukses. Masa setahun itu menjadi titik balik yang luar biasa dalam hidupku. Aku menemukan kembali harga diri, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang sempat hilang. Di sisi lain, kehidupan Mas Ardi dan keluarganya justru semakin terpuruk. Kabar berhembus kencang tentang kasus korupsi yang menimpanya di perusahaan. Skandal itu membuatnya dipecat dan tidak punya pekerjaan lagi. Mas Ardi yang dulu arogan dan meremehkanku, kini harus merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Pernah suatu ketika, aku mendengar kabar tentang Nenda juga. Ia dan suaminya bercerai tidak lama setelah Mas Ardi dipecat. Hidupnya menjadi sulit, jauh dari kemewahan yang dulu ia impikan. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Hanya ada rasa iba dan pelajaran bahwa keangkuhan dan keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kadang di tengah kesibukanku, aku merenung, pernikahan yang hancur itu justru menjadi jembatan menuju kehidupanku yang sekarang. Aku tidak lagi takut pada kesedihan. Aku menemukan bahwa kekuatan terbesar ada pada diri sendiri. Ketika kita berani berdiri di atas kaki kita sendiri, dan memperjuangkan kebahagiaan kita. Hidupku kini penuh dengan tawa, penuh inspirasi, dan penuh dengan cinta. Bukan cinta romantis yang kutemukan lagi, tetapi cinta dari keluarga, dari pekerjaan, dan dari diriku sendiri. Aku telah membuktikannya, bahwa seorang wanita yang pernah direndahkan, bisa bangkit dan bersinar lebih terang dari bintang manapun. Aku adalah Syifa. Dan ini adalah kisahku, kisah tentang kebangkitan dari keterpurukan menuju kebahagiaan yang sejati. Tamat.